Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ayo yo Angel, selamat datang lagi di channel dan cara terkejut super terkeren terhit video deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabati, kami dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai filsafat positivisme. Yang pertama kita akan bahas sejarah filsafat positivisme dulu ya. Jadi sejarahnya itu yang pertama, pemikiran positivisme pertama ada pada masa Hum 1711 sampai 1776. Dan Kant 1724 sampai 1804. Dan yang kedua, positivisme dikembangkan oleh Saint-Simon sekitar 1825. Dan yang ketiga, di abad ke-17 dikembangkan oleh Francis Bacon. Dan yang keempat, pada abad ke-19 dikembangkan oleh Auguste Comte 1798 sampai 1857. Nah, next kita masuk ke pengertian positivisme. Apa sih pengertian positivisme itu? Jadi, positivisme itu berasal dari kata positif yang diartikan sebagai suatu pandangan yang sejalan dengan empirisme atau kenyataan. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi, semua harus didasarkan pada data empiris. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar dapat dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri positivisme. Ciri-ciri yang pertama yaitu objektif atau bebas nilai. Maksudnya di sini itu fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur, maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin dari realitas korespondensi. Dan yang kedua, ada fenomenalisme. Tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi-impresi tersebut. Substansi metafisis yang diandaikan berada di belakang gejala-gejala penampakan ditolak anti-metafisika. Dan yang ketiga yaitu nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Yang keempat, reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Dan yang keenam, yaitu mekanisme. Tesis bahwa sebuah gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin, sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai gian clockwork. Selanjutnya yaitu perkembangan filsafat positivisme. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positif ini. Yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan kepada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, Elitre, P. Lafitte, J.S. Mill, dan Spencer. Dan yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme, embriopositivisme, berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif
yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam neotisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Yang ketiga, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokoh O, yaitu Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain. Serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur, penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Tokoh-tokoh filsafat positivisme. Tokoh-tokohnya itu yang pertama ada Auguste Comte. Nah, ini profil beliau. Filosofi Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, yang lebih dikenal dengan Auguste Comte, adalah seorang filsuf Prancis. Dia adalah pendiri dari disiplin sosiologi dan doktrin positivisme. Lahir pada 19 Januari 1798, Montpellier, Prancis, meninggal pada 5 September 1857, Paris, Prancis. Nama lengkapnya Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Pendidikan Universitas Montpellier, École Polytechnique. Auguste Comte merupakan tokoh pertama yang memunculkan aliran positivisme. Sebuah karya pentingnya yaitu Cours de Philosophia Positive. Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen-eksperimen yang memerlukan ukuran yang jelas. Selanjutnya adalah John Stuart Mill. Siapa itu John Stuart Mill? John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris, ekonomi politik dan pegawai negeri sipil. Dia adalah seorang kontributor berpengaruh untuk teori sosial, teori politik, dan ekonomi politik. Ia lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di Pentonville, London. Ia menggunakan sistem positivisme pada ilmu jiwa, logika, dan kesusilaan. Karena filsafat Inggris sudah mempunyai suatu tradisi empirisme yang mirip dengan positivisme konten. Dapat dimengerti bahwa Inggris terdapat perhatian besar untuk karya-karya Comte. Demikian juga John Stuart Mill sangat mengagumi usaha positivisme dan menjadi salah satu sahabat Comte. Tokoh yang selanjutnya adalah Hippolyte Taine Adolphe. Siapakah dia? Dia adalah seorang kritikus Prancis dan sejarawan. Dia adalah pengaruh teoritis kepala naturalisme Prancis, pendukung utama positivisme sosiologis, dan salah satu praktisi pertama kritik historis. Ia lahir pada tanggal 21 April 1829 di Fourvière, Prancis. Ia mendasarkan diri pada positivisme dan ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesastraan. Ia memandang hukum sebagai gejala sosial saja, sehingga hukum saja dapat diselidiki melalui suatu ilmu pengetahuan yang baru muncul pada waktu, yaitu sosiologi. Tokoh yang selanjutnya adalah Émile Durkheim. Siapakah itu? Durkheim lahir pada tahun 1858 di Epinal, Prancis. Keluarga Durkheim merupakan bagian dari komunitas Yahudi tradisional dengan latar belakang keagamaan yang kuat. Kontribusi Durkheim terhadap perkembangan sosiologi dapat dilihat dari 4 karya utama. Yang pertama adalah The Rules of Sociological Methods. Yang kedua adalah The Division of Labor in Society. Yang ketiga adalah Society. Dan yang keempat adalah The Elementary Form of the Religion's Life.
artikel sosiologi, dan para nabinya telah membahas satu dari 4 karya tersebut, yaitu The Rules of Sociological Methods. Dalam The Rules, Durkheim mencetuskan sebuah konsep yang diberikan nama fakta sosial. Fakta sosial didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Bagi Durkheim, fakta sosial merupakan pokok bahasan utama sosial yang membedakan sosiologi dengan disiplin ilmu lain. 3 karya Durkheim lainnya membahas topik yang cukup beragam, mulai dari pembagian kerja, bunuh diri, hingga agama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan positivisme. Apa sih kelebihannya positivisme? Yang pertama, yaitu positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, yaitu hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrari, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Yang ketiga, yaitu dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif, dengan artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depannya. Nah, kelebihan yang keempat, yaitu positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Oke, yang terakhir yaitu kelebihan positivisme yang terakhir. Positivisme sangat menekankan aspek rasionali, ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Oke, kalau tadi kita membahas tentang kelebihan positivisme, sekarang kita akan membahas tentang kekurangan positivisme. Apa aja sih kekurangan positivisme itu? Ada 6. Yang pertama, yaitu analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial, dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kekurangannya yang kedua adalah akibat dari percayanya terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyak manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Nah, yang ketiga yaitu manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan. Sehingga, kenapa manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Nah, kekurangan yang keempat yaitu hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris, sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Yang kelima yaitu positivisme pada kenyataannya menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera. Kekurangan yang terakhir adalah hukum 3 tahap yang diperkenalkan oleh Comte mengesankan dia sebagai teoris yang optimis, tapi juga terkesan lincah, seakan setiap tahapan sejarah evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya, untuk kemudian bermuara pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positivisme. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi filsafat positivisme. Ada 3, yaitu apa aja? Yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Hal tersebut melahirkan pengetahuan yang positif yang terlepas dari pengaruh-pengaruh spekulatif atau dari hukum-hukum yang mampu berkat pandangan. Positivisme orang tidak sekedar menghimpun fakta, tapi ia berupaya meramal masa depan yang antara lain turut mendorong perkembangan teknologi. Nah, fungsi yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan. Dengan kata lain, fungsi filsafat
positivisme ini berperan sebagai pendorong timbulnya perkembangan dan kemajuan yang dirasakan sebagai kebutuhan. Nah, fungsi filsafat yang terakhir adalah dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan. Sedemikian rupa sehingga keyakinan akan kebenaran semakin terbuka. Oke, cukup sekian. Terima kasih kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.